wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan isi proposal kami yang berjudul Proposal Usaha Kerajinan Tangan. Kami akan membuat bunga hias dari kawat bulu. Diajukannya proposal ini sebagai tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Titik Pujiati. Kami dari kelompok 2 kelas 12H izin memperkenalkan diri. Nama saya Zumi Azara dan di sebelah kanan saya ada Saya Amalia Putrani. sebelah kiri saya ada Saya Supriyanto. Saya Ahmad Rizal, saya Watwadil. Saya Muhammad Simon Dawami. Oke, langsung saja kami akan menjelaskan isi proposal kami. Yang pertama itu ada visi misi tujuan kegiatan usaha dan maksud kegiatan usaha yang akan dibacakan oleh Amalia Putri. Visi menjadikan bunga hias dari kawat bulu sebagai usaha kerajinan tangan yang mempunyai nilai fungsi seperti estetika, ekonomis, hingga terapeutik. Misi satu, memperkenalkan bunga hias dari kawat bulu ke masyarakat. 2, menciptakan produk yang menarik, cantik, dan lucu dengan harga terjangkau. 3, menjaga kualitas dan pelayanan supaya pelanggan puas. Tujuan kegiatan usaha adalah 1, memperoleh keuntungan. 2, meningkatkan minat konsumen terhadap produk kerajinan yang kami buat. 3, membuka lapangan kerja baru. 4, menciptakan inovasi baru. Maksud kegiatan usaha adalah dengan dibuatnya usaha ini bermaksud supaya ilmu tentang usaha kerajinan tangan yang telah didapat bisa disalurkan dengan ilmu yang sudah dimiliki bisa berinovasi untuk membuat bunga hias dari kawat bulu memiliki nilai lebih dan bisa bersaing dengan produk kerajinan tangan lain. Bahan utama dari kerajinan tangan ini adalah kawat bulu. Dalam usaha membuat produk kerajinan bunga hias dari kawat bulu perlu memiliki kesabaran dalam pembuatan dan keuletan dalam membuat produk kerajinan tersebut supaya produk yang dihasilkan menarik dan sesuai keinginan konsumen. Oke, selanjutnya itu ada profil yang akan dibacakan oleh Muhammad Syifa Udawami. Profil. Bunga kawat bulu merupakan nama di produk kami. Mengapa kami memilih nama tersebut? Karena bahan utamanya dari kawat bulu. Karena kami membuat produk tersebut menggunakan alat tambahan seperti gunting dan lem tembak. Bunga hias dan kawat bulu memiliki sejarah yang panjang terutama di Asia dan Eropa. Tradisi ini berkembang sebagai bentuk ekspresi seni dan kerajinan tangan. Di Indonesia, kerajinan ini populer sebagai dekorasi di rumah dan hadiah. Kawat bulu digunakan karena fleksibilitas dan bentuknya. Teknik ini sering digunakan untuk membuat bunga, aksesori, dan dekorasi lainnya. Awalnya digunakan di Asia, Cina, dan Jepang sebagai dekorasi ritual dan simbol status. Masuk Eropa pada abad ke-18, menjadi populer di kalangan bangsawan. Di Indonesia berkembang sebagai kerajinan tangan rakyat, sekarang digunakan sebagai dekorasi rumah, aksesoris, dan hadiah. Oke, selanjutnya strategi pasar yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadil. Strategi pasar ada beberapa strategi pasar yang akan kami terapkan. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan kita capai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dijadikan sebagai dekorasi dan hadiah. Target yang kami sasar adalah anak-anak sekolahan dan guru. Pemasaran digital, kami akan menjual bunga hias dari kawat bulu dengan mempromosikan ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Kami akan membuat poster yang menarik agar konsumen tertarik dengan produk kami. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk melalui usaha, penulis harus mengukur kemampuan penulis terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Strength, dengan inovasi yang kami buat pasti akan diterima masyarakat. Di samping itu, kami juga menjadikan produk bunga hias dari kawat bulu ini menjadikan berkualitas dan menarik. Weakness, satu, produk yang kami buat mudah rusak.
2. Bisa berdebu. 3. Tidak tahan lama jika terkena air atau sinar matahari langsung. Peluang produk sejenis sudah ada di masyarakat, akan tetapi kami menambahkan inovasi sehingga berbeda dengan produk yang sudah ada di masyarakat. Kami akan menambahkan kawat bulu yang berbentuk pot untuk tangkai bunganya. Ancaman, ada beberapa ancaman dari usaha, di antaranya bahan baku yang kadang naik turun harganya, persaingan yang tidak sehat, adanya produk yang lebih baik dari produk kami. Oke, selanjutnya ada proses produksi yang akan dibacakan oleh Ahmad Faisal. Proses produksi, kegiatan produksi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. A. Terus mengembangkan inovasi produk dengan menganalisa pasar yang telah kita bidik. B. Menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan juga bahan penunjang selain dari bahan utama. Lalu melakukan survei ke pasar untuk mendapatkan harga yang murah. C. Dalam proses produksi dikerjakan dengan standar kerja yang sudah disusun agar proses produksi berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. D. Membuat laporan keuangan. Hal ini agar dana dan transaksi yang kita dapatkan bisa kita analisa, dan proses produksi pun akan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya ada bahan baku. Untuk proses produksi kami memakai bahan baku sebagai berikut. Yang pertama ada kawat bulu, banyaknya itu 300, harga satuannya 200, harga total 60.000. Yang kedua ada lem tembak, banyaknya 2 pieces, harga satuan 5.000, harga total 10.000. Yang ketiga ada gunting, banyaknya 2 pieces, harga satuan 5.000, harga total 10.000. Total semuanya yaitu 80.000. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan. Dalam kegiatan produksi kami, peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gunting, banyaknya 1. Yang kedua ada tembakan atau lem tembak, banyaknya 2. Terus ada perlengkapan. Yang pertama itu ada stiker, banyaknya 5, harga satuannya 2.000, harga total 10.000. Lalu yang kedua ada kemasan, banyaknya itu 5, harga satuan 2.000, harga total 10.000. Total semuanya yaitu 20.000. Lalu ada biaya lain-lain. Yang pertama itu ada transportasi. Lalu selanjutnya ada biaya lain-lain yaitu transportasi dengan total 20.000. Selanjutnya ada cara pembuatannya yang akan dibacakan oleh Ahmad Faisal. Cara pembuatan, yang pertama siapkan kawat bulu warna hijau. Kedua, lalu potong menjadi 3, masing-masing 10 cm. 3, dan kawat bulu warna ditekuk ujungnya dikit. 4, kemudian ukur panjang 2,5. 5, kemudian kalian tekuk sebanyak 5 kali buat 5 kelopak. 6, kelopak diikat 2 kali. 7, kemudian ambil 1 kawat bulu warna hijau untuk dijadikan tangkai. 8, lalu masukkan di tengah kelopak. 9, kemudian untuk sisa kawat bulu tadi kalian ikat dengan tangkainya. 10, tinggal kalian rapikan. 11, lalu kalian bentuk kelopaknya sesuai dengan cara yang di video. 12, untuk sisa kawat bulu hijaunya kalian buat jadi daun. 13, untuk daunnya kalian runcingin aja ujungnya. 14, terakhir tinggal kita pasang bunga dan daunnya. Lalu selanjutnya ada rencana anggaran, modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan dalam sekali produksi yang sebesar 120.000. Total biaya sama dengan bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Sama dengan 80.000 ditambah 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 120.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 15 produk dengan modal pengeluaran 120.000. Penentuan harga jual atau HPP, harga pokok produksi atau total biaya. Selanjutnya itu penentuan harga jual, harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi sama dengan 120.000 dibagi 5 sama dengan 24.000 per pieces. Harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan sama dengan 24.000 ditambah 2.000 sama dengan 26.000. Jadi harga jualnya yaitu 26.000 per pieces. Selanjutnya itu ada penghitungan laba atau rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal.
sama dengan 5 dikali 26.000 dikurangi 120.000. Persentase laba sama dengan laba dibagi modal dikali 100% sama dengan 10.000 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 8,3%. Persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 8,3%. Selanjutnya penutup yang akan dibacakan oleh Supriyanto. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memulai usaha kita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan, seperti mengetahui peluang kerja, tingkat persaingan, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Usaha bunga hias Kawat Bulu menawarkan produk unik, tahan lama, dan low maintenance cocok untuk dekorasi rumah, kantor, atau hadiah spesial. Dengan kreativitas dan pemasaran tepat, usaha ini berpotensi besar meraih pasar dekorasi indoor. Saran dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.